التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا حبيب عبد الله والحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرارهم ونورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa idza kana hadha at-tashdid kulluhu fi tarkil jama'ati fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ati allati hiya fardu 'ainin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'in tahawunan taba Allah ala qalbihi fa idza waqa'a laka udrun fi tarki jum'ah. التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا حبيب عبد الله والحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرارهم ونورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa idza kana hadha at-tashdid kulluhu fi tarkil jama'ati fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ati allati hiya fardu 'ainin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'in tahawunan taba Allah ala qalbihi fa idza waqa'a laka udrun fi tarki jum'atin aw jama'atin faqadir anna fil mawdi' allati tuqamu fihi rajulan yufarriqu dananira 'ala al-hadirin fa inna satta lil hudur wa raghibta fihi fa udruka ghairu sahihin wastahyi min Allah an yakuna gharadu dunya a'azza 'alaika mimma indahu ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa idza kana hadha at-tashdid kulluhu fi tarkil jama'ati fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ah allati hiya fardhu 'ain. Kemarin sudah diterangkan bagaimana peringatan dari Nabi kepada orang-orang yang meninggalkan jamaah. Kalau sudah seperti gitu kerasnya hadis yang memperingatkan meninggalkan jamaah, fi tarkil jamaah, fama dhannuka, maka kira-kira apa penilaian kamu fi tarkil jum'ah, di dalam orang yang meninggalkan sholat jum'ah. Ini baru sholat jamaah, apalagi sholat jum'ah allati ya fardhu 'ain, yang mana sholat jum'ah itu fardhu 'ain, wajib bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka dan tinggal di daerah itu. Ada perbedaan antara mukim dan mustautin. Kalau mukim tetap wajib, tetapi tidak termasuk 40 orang yang menjadi kesahannya Jum'ah.
Kalau mustautin, nutup hatinya. Menutup hatinya ini, sebagian ulama menyatakan menutup untuk bisa sampai kebaikan ke hati itu. Sebagian ulama mengatakan menutup hatinya artinya Allah telah mengecap dia sebagai orang munafik. Karena itu jangan main-main. Jumat ini kalau ditinggalkan bahaya. Khatama ala qalbi ay bi man'i isalil khair ilaih. Allah menutup hatinya sehingga tidak bisa sampai kebaikan ke hati itu, enggak dapat cahaya, enggak dapat sir, enggak dapat berkah hatinya. Ada lagi yang menyatakan katabahullah minal munafiqin. Maka Allah mencatat dia daripada golongan orang-orang munafik. Bahaya, apalagi kalau sudah dicap munafik. Orang munafik itu sekalipun sholatnya itu sholat bayangan. Pahala nanti di hari kiamat enggak ditulis, itu munafik babnya. Sekalipun berzikir, zikirnya bayangan, itu di dunia aja, nanti di hari kiamat enggak dapatkan apa-apa, munafik. Itu bahaya sekali. Ibnu Abbas juga pernah berkata, man tarakal jum'ata thalatha jum'ain mutawaliyat faqad nabadzal islama wara'a dhahri. Siapa orang, kata Ibnu Abbas, meninggalkan 3 Jumatan berurut-urut berarti sudah menaruh Islam di belakangnya dia. Artinya udah ketinggalan dari Islam. Dia berarti sudah sengaja meninggalkan Islam. Lah kalau sudah ditinggalkan Islam, kira-kira arahnya kemana? Ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibnu Abbas juga pernah ditanya orang yang ahli puasa sunnah, ahli qiyamul lail, cuma enggak sholat Jumat, gimana? Finnar, masuk neraka. Ini kewajiban. Mengingkari kewajiban Jum'ah itu bisa murtad loh, hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa? Kalau kamu beriman, ya berarti harus dengarkan ini perintah Allah. Siapa yang beriman? Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, jika dipanggil mendengarkan azan, tahu masuk waktu untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka berangkatlah untuk melaksanakan zikrullah, artinya sholat. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli kamu. Haram meneruskan jual beli bagi orang yang wajib Jumat. Enggak boleh walaupun beli es. Wadharul bai', itu. Sebagian ulama menyatakan makruh. Tapi ini adalah perintah dari Allah untuk meninggalkan itu. Kalau memang yakin bisa ketinggalan Jumatannya, haram melaksanakan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka kamu bergegas melaksanakan sholat Jumat, itu lebih baik daripada kamu terus-teruskan bekerja. Jika kamu mengetahui, jika kamu punya ilmu, kalau bodoh teruskan masuk neraka. Tutup sekoras sementara. Nah, karena itu perlu ditangani itu kalau Jumatan di masjid sini nih. Yang jualan-jualan, yang bekerja, walaupun itu tukang becak, wajib sholat Jumat. Enggak benar dibiarkan begitu, apalagi alasannya adalah untuk ziarah. Dia ngantarkan orang untuk ziarah tapi enggak sholat Jumat. Ini kan enggak beres ini namanya ini. Apalagi yang minta-minta, enggak sholat Jumat, enggak boleh didiamkan, harus ditangani.
Cuma kalau penanganan orang-orang biasa itu menjadi konflik nanti. Tapi kalau ditangani oleh pemerintah, itu haknya dia untuk mengatur. Enggak benar. Saya yakin, jangan di masjid, ada di gereja aja kalau banyak orang yang jualan-jualan itu diusir. Kenapa? Merusak pemandangan. Mengganggu peribadatan. Parkir-parkir becak mungkin dijauhkan. Kenapa? Mengganggu peribadatan. Karena itu harus diperhatikan. Itu kewajiban pemerintah. Nggak boleh pemerintah tinggal diam. Dosa loh. Kalau pemerintah itu tinggal diam itu. Mudah-mudahan didengarkan sama pemerintah ini. Dosa itu. Nggak boleh. Dia tahu sebabnya. Dia mengerti. Ada meninggalkan Jumat di muka masjid lagi melakukan itu. Nggak benar. Itu harus ditangani dengan segera itu. Baik. Fa idza waqa'a laka 'udhrun, saya teruskan dulu. Jika terjadi pada kamu itu udzur, halangan fi tarki jum'atin au jamaah, di dalam meninggalkan Jum'ah atau berjamaah, fagaddir, maka perkira-kirakan begini, anna fil maudhi alladhi tuqamu fi, di tempat yang dilaksanakan Jum'ah atau jamaah di situ, rajulan, ada seseorang, yufarrik dananir, membagikan banyak duit, alal hadirin, kepada orang yang hadir. Fa inna syatta lil hudur, kalau kamu itu masih bersemangat hadir, wa raghibta fihi, dan masih pingin untuk hadir karena ingin mendapatkan bagian duit, fa udruka ghair sahih, maka udzur kamu dinyatakan tidak sah. Wastahi minallah, dan malulah kamu terhadap Tuhan kamu Allah, an yakuna gharadud dunya azza 'alaika mimma indah, menjadi tujuan dunia a'az 'alaika, lebih mulia padamu, mimma indah, daripada apa yang di sisi Allah. Saya tidak kuat untuk sholat Jumat, saya tidak mampu untuk sholat berjamaah, anak udzur. Tahu enggak udzur yang dibenarkan itu? Begini, kalau seandainya di sholat jamaah itu ada orang yang membagi duit 500.000 per orang yang hadir, kira-kira gimana? Insya Allah yang lumpuh ngesot berangkat. Berarti udzurnya ghair sahih. Udzurnya berarti buat-buat dia tadi itu. Kenapa? Dia masih lebih berkepentingan urusan dunia kok. Ini Allah menyediakan surga pahala yang besar, nggak tertarik. Paham nih? Saya udzur, tidak bisa saya sholat Jumat. Coba digedir gitu. Itu kalau sudah fatal, nggak mampu sama sekali, baru. Jadi jangan membuat-buat udzur itu untuk meninggalkan kewajiban. Allah Maha tahu. Memang dibenarkan ada orang yang boleh meninggalkan itu semuanya. Tapi tidak boleh membuat-buat alasan untuk membela diri. Benar-benar itu dijadikan satu alasan untuk meninggalkan pekerjaan itu yang bisa diterima oleh akal dan keadaan secara syar'i, bukan main-main. Nah, kalau memang dokter tadi itu lagi tengah-tengah ngoperasi, ya jangan ditinggalkan, buyar itu, mati yang dioperasi. Kalau memang itu bidan-bidan nggak ada yang perempuan yang menggantikan, ya nggak ada masalah, kan bisa diatur waktunya gimana atau petugasnya gimana, bisa diatur. Karena itu jangan sampai membuat-buat udzur yang tidak bisa diterima. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada masalah Jum'ah.
Ini Jum'ah, hari yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, paling utamanya hari adalah hari Jum'ah. Sehingga dikatakan idza salimatil Jum'ah salimatil Ayyam. Kalau hari Jum'ah ini selamat, hari yang lainnya dinyatakan selamat. Maksudnya kalau di hari Jum'ah ini kamu ibadahnya benar, sholatnya benar, zikirnya benar, insya Allah yang lainnya ikut. Di hari Jum'ah kamu maksiat, apalagi di hari yang lainnya nantinya. Karena itu benar-benar hargai. Ya, alhamdulillah banyak di antara kita yang menghargai. Cuma kadang-kadang adab tidak dilaksanakan. Contoh nih, gemar untuk berziarah kan, bagus. Berziarah itu bagus, itu perintah Nabi. Nabi menyatakan kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Hadits riwayat Muslim. Dahulu aku melarang orang berziarah ke kubur. Kenapa? Karena baru pertama Islam, yang mati itu orang-orang musyrik. Orang-orang tuanya masih musyrik, kalau diziarahi bahaya ziarah kepada orang musyrik. Tapi setelah ada orang-orang Islam yang meninggal, ziarah, enggak apa-apa, bagus. Cuma ziarah itu jangan jam 2 malam perempuan-perempuan ikut ziarah, ada apa? Rombongan-rombongan begitulah campur laki perempuan satu pickup. Nah ini tidak benar. Loh, adabnya ziarah ini tidak dilaksanakan. Ini yang tidak benar. Karena itu yang bawa rombongan itu belajar adab. Jangan cari untung. Karena punya pickup diprovokasi orang, ayo ziarah barokah barokah, sampai campur pepetan lanang wedok. Akhirnya hasilnya bisa perbuatan haram nanti yang dilakukan. Karena itu hati-hati, jangan terprovokasi. Barokah itu dapat kalau sesuai dengan syariah. Sesuai syariah itu barokah dapat. Ya? Kalau nggak sesuai dengan syariah, bukan barokah, akan bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingkan itu semuanya untuk mengetahui adab tentang ziarah. Menghadiri haul juga begitu. Kadang-kadang saya pikir, ini gimana ini mereka ini sholatnya ini orang-orang ini. Sholat kadang-kadang nggak sholat, yang penting hadir. Ini tidak benar ini. Akhirnya yang kita lihat bukan ziarahnya serius, asal-asalan, iktikafnya di alun-alun yang serius, keloyongannya serius. Nah ini tidak benar. Nanti akhirnya bukan mendapatkan barokahnya aulia, malah dapat barokah murkanya mereka, karena dia melaksanakan maksiat, berkedok cinta kepada mereka. Itu adalah bahaya sekali. Jangan asal memprovokasi, ya. Nah, orang-orang kadang-kadang diprovokasi, ayo ziarah Wali Songo. Wah, ziarah. Yang penting ziarah, daftar, duitnya keluar. Itu per bis dapat 3 juta itu. Lah kalau 10 bis 30 juta dalam seminggu. Oke, tidak ada masalah kalau itu adalah pelaksanaan ziarah yang sebenarnya. Cuma kadang-kadang lah perempuan-perempuan yang muda-muda ziarah pakaiannya ketat, pakai kocomoto. Ini resepsi apa ziarah ini? Yang benar kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kamu ke kubur, karena kuburan itu mengingatkan kamu akhirat. Mengingatkan akhirat tidak model begitu. Anda nanti akan takut kepada Allah. Anda kalau maksiat bertobat kepada Allah. Kenapa? Mengingat nanti mati kamu tadi itu. Anda akan semangat ibadah. Tuh lihat, Masya Allah itu orang yang soleh. Bagaimana kuburannya? Banyak orang membaca Al-Quran, banyak orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku kepingin seperti dia. Ada semangat untuk akhirat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat ziarah diantaranya, bukan futu-futuan. Apalagi kadang-kadang berangkat sama pacar. Lah, hati-hati loh ya. Hal yang demikian ini
banyak kadang-kadang tidak benar dan itu dilakukan. Ya. Terus supirnya harus sholat. Berziarah supir nggak sholat dibiarkan. Nggak benar, adabnya harus ada. Perhatikan baik-baik. Ibadah itu Pak, yang bukan wajib itu ibarat vitamin. Bagus vitamin membuat kamu sehat. Tapi maksiat itu ibarat racun. Vitaminnya 1 truk, racunnya 1 sendok. Mana yang lebih mandi? Hati-hati. Jangan dianggap itu adalah hal yang biasa. Tinggalkan itu. Adabnya diatur. Cari supir yang ahli sholat. Atau dilaksanakan sholat loh Pak. Saya tidak mau kalau tidak sholat. Enggak tak bayar kamu kalau tidak sholat. Nah, sholat yang benar. Kalau sholat. Kita nanti akan kasih juga. Kalau makan, kasih makan. Diatur semuanya. Sehingga ketika berziarah adab bagus. Kemudian ketika melaksanakan ziarah tadi itu dengan berzikir kepada Allah, dengan khusyuk, dan diingatkan, lihat kita ke kubur ya, mereka itu yang ada di kubur kamu ziarah pernah hidup seperti kamu. Perhatikan kamu juga gilirannya sebentar lagi akan menjadi ahli kubur. Tengok amal-amal kamu, lihat amal-amal kamu, udah cukupkah sebagai bekal untuk meninggalkan dunia ini dan masuk liang lahat? Diajak bertobat, kemudian sampai ada di sana berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah keselamatan dunia akhirat. Terus demikian, bagus, ini ziarah. Begitu yang seharusnya diterapkan, bukan provokasi. Udahlah, walaupun tidak sholat yang penting ziarah, insya Allah masuk surga. Buat sendiri surga dia. Islam merintahkan sholat, Islam merintahkan taat, kemudian dibuat main-main begitu, nggak benar. Ya hari Jumat adalah hari yang paling utama. Kalau di hari Jumat itu selamat, berarti yang lain harinya dinyatakan selamat. Dikatakan khairu yaumin tala'at alai syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit di situ matahari, artinya masih dalam kehidupan dunia, adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Di hari Jumat itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat itu pula lah dimasukkan Nabi Adam ke surga. Wa fihi uhbita ilal ard, dan di hari Jumat itulah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaih, dan di hari Jumat itulah Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah. Wa fihi mata, dan di hari Jumat itulah mati Nabi Adam. Wa fihi tagumus sa'ah, dan di hari Jumat itulah akan terjadi nanti kiamat. Wa huwa indallah yaumul mazid, dan di sisi Allah hari Jumat itu disebut oleh para malaikat yaumul mazid, hari tambahan. Kan di dalam Al-Quran dikatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman itu akan disediakan surga. Wa ziyadah, ada tambahan di surga. Apa tambahan di surga di situ? Kenikmatan yang begitu hebat, pemandangannya indah, hawanya sejuk, rumahnya megah, bidadarinya cantik, makanannya sedap dan lezat. Apa tambahannya? Tambahannya an-nazar ila wajhillah. Diizinkan makhluk untuk langsung bertemu dengan Allah. Ada di hari Jumat. Inna rabbaka azza wa jal ittaqada fil jannati wadiyan afyah minal misik abyad. Fa idza kana yaumul jum'ah nazala ta'ala min 'illiyyin 'ala kursihi fayatajalla lahum hatta yanzuru ila wajhil karim. Allah mengizinkan setiap hari Jumat makhluk penghuni surga untuk bisa bertemu dengan Rabbul Alamin. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu terang benderang
karena mereka memandang dan bertemu dengan Tuhannya. Gimana bertemu dengan Tuhan? Masuk surga dulu, nggak usah tanya di dunia. Paham ya? Gimana sehat? Ya kamu berobat dulu, nanti dapat sehat. Jangan tanya gimana. Gimana kenyang? Ya kamu makan dulu, nanti tahu rasanya kenyang. Gimana memandang Allah? Nggak usah dibahas, masuk surga dulu. Insya Allah kamu akan bisa bertemu dengan Tuhan kamu. Karena itu jangan banyak tanya. Orang banyak tanya itu berarti orang yang dungu, orang yang bodoh. Langsung aja dilaksanakan. Kenapa saya harus sehat, Dok? Bagaimana itu sehat? Loh, ada apa tanya? Udah nurut aja. Yang penting kamu laksanakan itu, kamu akan merasakan sehat. Gimana rasanya kawin? Ada apa tanya? Wis akato selesai, sudah rasakan sendiri kawinnya. Begitu juga, jangan kamu itu bertanya-tanya yang tidak-tidak. Laksanakan ajaran Nabi yang akan menghantarkan kamu ke surga. Nanti akan kamu bisa merasakan itu semuanya. Nggak usah banyak tanya, itu dungu namanya, itu bodoh namanya, goblok itu namanya. Paham ya? Baik. Kemudian di hari itu juga dikatakan yaumun nazar ilallah, hari dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba tadi itu. Alhasil jangan sampai di hari itu disia-siakan, rugi. Tuh lihat bagaimana Allah mengajarkan kita di hari Jumat. Di hari itu diciptakan Adam. Di hari itu dimasukkan Adam ke surga. Di hari itu diturunkan Adam dari surga. Di hari itu diterima tobatnya Nabi Adam. Adam. Berarti ada keterikatan hari untuk mengingat sejarah, untuk mengingat kejadian. Enggak salah, Pak. Mengingat kejadian di satu hari, kamu lahirnya hari Rebo. Setiap hari Rebo kamu bersyukur, alhamdulillah aku diwujudkan oleh Allah sebagai orang yang selamat dan beriman. Setiap hari Rabu kamu syukuri, bagus. Mengingat kejadian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Punya anak hari ini atau tanggal ini, nggak ada masalah. Bolehlah kamu ingat, tapi dengan cara yang benar, cara yang islami. Niat bagaimana? Hari Jumat kita ini dianjurkan untuk mengingat fihi khuliqa Adam, hari itu diciptakan Adam. Fihi udkhilal jannah, hari itu dimasukkan surga. Fihi ubital ard, hari itu diturunkan ke bumi. Fihi tiba alaih, hari itu diterima tobatnya. Karena itu enggak salah kalau misalnya tanggal 27 Rajab, fihi, di hari itu Nabi dimi'rajkan oleh Allah, enggak salah. Tanggal 17 Ramadan, fihi nuzul Quran, hari itu diturunkan Quran ada di Baitul Izzah. Tanggal 12 Rabiul Awal, fihi wulidan Nabi, di hari itu dilahirkan Nabi. Enggak salah. Memang perlu kita mengingat kejadian-kejadian dihubungkan dengan hari itu, sehingga setiap hari ada satu ibrah, ada satu pemikiran, ada satu hikmah yang kita bisa ambil dan kita simpulkan. Enggak boleh mengingat Nabi tanggal 12. Loh, saya ngelarang ke sopo? Quran hadis tidak melarang, orang ini mau melarang. Ini melebih-lebihkan ini, enggak benar ini. Ya ini yang namanya mengada-ngadakan hukum yang tidak ada larangan dari Al-Quran hadis diharam-haramkan. Ya ini man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan perkara dalam agama yang tidak ada ajarannya, itu ditolak. Ini tidak ada ajaran haram tapi mengharam-haramkan, tidak ada dasarnya. Dipelintir-pelintir, tidak benar itu. Nah, karena itu penting untuk apa, kalau bahasa sekarang setback. Ingat masa yang lalu untuk supaya bisa mempersiapkan yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Di hari itu diciptakan Nabi Adam. Tahukah kamu untuk apa Nabi Adam diciptakan? Manusia ini untuk apa untuk diciptakan? Untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu hari Jumat ini adalah hari ibadah. Hari Jumat ini hari ibadah. Jangan disalahkan, hari Jumat hari olahraga. Sehingga semua pegawai
harus pakai pakaian training dan olahraga. Ada apa wahai umat Islam? Hari ini adalah hari ibadah. Seharusnya pegawai diadakan khataman Al-Quran ada di hari Jumat, kan bagus. Hari itu adalah hari ibadah. Fihi khuliqa Adam, sehingga kita setiap hari Jumat akan faham, ya Allah, ini hari permulaan kehidupan manusia yang diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Itu. Fihi udkhilal jannah, hari itu dimasukkan Nabi Adam ke surga. Siapa yang berharap surga, hargai hari itu. Kesempatan yang luar biasa di hari itu. Kenapa? Karena di situ Allah menyediakan satu waktu yang luar biasa. Jika seorang hamba tadi itu mohon kepada Allah, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang punya hajat, yang punya keperluan, pingin anaknya soleh, pingin anaknya sukses, hari Jumat yang banyak munajat. Jangan hari Jumat lihat matahari terbit. Jangan hari Jumat malah kamu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Gunakan untuk munajat. Pumpung hari itu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa fihi uhbita ilal ard, di hari itu diturunkan Nabi Adam dari surga. Ingat apa sebab diturunkan Nabi Adam dari surga ke dunia? Itu adalah karena sebab dia sekali aja tertipu dengan setan. Sekali tertipu dengan setan yang di surga diturunkan ke bumi. Ini yang di bumi kepingin masuk surga, tertipu sama setan beribu-ribu kali. Loh, ingat baik-baik, Nabi Adam itu satu kali tertipu dengan rayuannya setan, dengan bujukannya setan, ada di surga dikeluarkan ke bumi. Yang di bumi kepingin masuk surga, ngikuti setan. Tuh. Iya apa pun surga model kok ngene ini. Karena itu, di hari itu, hari kita harus bertobat kepada Allah. Hari kita harus sadar bahwa yang akan bisa menghalangi kita masuk surga Allah, kalau kita bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi tiba alaih. Dan di hari itu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Allahu Akbar. Bagi yang banyak dosa, di hari Jum'ah, saatnya kamu melebur dosa kamu. Di hari itu, tobatlah kepada Allah, maka tobat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa. Allah paling benci orang itu berputus asa. Allah memberikan tawaran kepada kita, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan kepada orang-orang yang melampaui batas. Wah, banyak dosanya, melampaui batas dah. Melampaui batas. Mungkin manusia enggak ada yang memaafkan dia. Tapi Allah memberikan tawaran, katakan kepada orang-orang itu, la taqnatu min rahmatillah. Enggak usah putus asa ya dengan rahmat Allah. Mungkin manusia sudah marah besar enggak akan memaafkan kamu. Tapi kalau Allah, jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu siap mengampuni semua dosa, asal beneran nanti. Semua dosa kamu akan siap diampuni oleh Allah. Asal beneran kamu. Saatnya kamu bertobat, karena Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah di hari Jumat tuh. Nah, situ sabab tobatnya Nabi Adam, karena Nabi Adam mendapatkan ilham atau wahyu kalimat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam itu mendapatkan kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diucapkan itu kalimat menjadi sabab tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Macam-macam di situ. Ada yang itu berupa bacaan, ada yang berupa zikir, ada berupa tawasul. Riwayat ada berupa tawasul dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam mendapatkan kalimat dari Allah, Nabi Adam menyatakan, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad ampuni dosaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui bertanya, wa ma Muhammadun, wa man Muhammadun, apa itu Muhammad, siapa itu Muhammad wahai Adam?
Maka Nabi Adam jawab, lamma atmamta khalqi nadartu ilal arsy fa idza maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa alimtu annahu akramul khalqi indak idh garanta ismahu bi ismik. Ya Allah, ketika telah sempurna ciptaanku, Allah engkau menciptakan aku dengan sempurna, memberikan kehidupan aku memandang di arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Muhammad. Di situ aku mengetahui bahwa Muhammad adalah paling mulianya makhlukmu, karena engkau telah menggandengkan namanya dengan namamu setelah Allahu Muhammad. Maka Allah berfirman, "Na'am ya Adam, walaulahu ma khalaqtuk." Ya Adam, dia adalah satu nabi di antara para anbiya daripada turunanmu. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan kamu, wahai Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu, benar-benar manfaatkan hari Jumat untuk beribadah, untuk tobat kepada Allah, supaya benar-benar di hari itu kita menjadi orang yang diterima tobatnya oleh Allah, kemudian menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, masuk surga Allah, dan akhirnya menjadi orang yang bisa melaksanakan fungsi tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jangan disalahkan orang membuat acara macam-macam di hari Jumat itu untuk ibadah. Itu anjuran. Itu anjuran. Ada orang mengadakan sholawat, masuk neraka. Ada orang memberikan salam kepada Nabi, masuk neraka. Ada orang mengadakan khataman Quran dari Jumat, masuk neraka. Ada, loh ini apa ini? Masuk neraka semuanya orang-orang ini kalau beribadah di hari Jumat. Akhirnya orang yang trainingan olahraga dari Jumat masuk surga, begitu. Orang yang majelas, yang ngobrol ngalor ngidul, kemudian main karambol, main gafle, main kartu, masuk surga, begitu. Ini ilmu apa ini? Yang benar jadi orang. Karena itu baca kitab, jangan hanya sekedar kamu tadi itu mendengarkan dari kaset atau tulisan-tulisan yang akhirnya menggeser kamu daripada ibadah, daripada berzikir, daripada sholawat, malah membenci bersolawat, membenci berzikir, membenci kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah tujuan daripada setan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Setan kalau sudah menguasai hati, maka orang itu akan dilupakan daripada berzikir kepada Allah. Kalau sudah orang usahanya begitu, menjauhkan orang daripada berzikir, itulah golongan setan. Dan golongan setan itu adalah orang-orang yang merugi, karena mereka nanti akhirnya masuk ke neraka Allah. Mudah-mudahan kita bisa menghargai hari Jum'ah, bukan dengan maksiat dan lupa, tapi berzikir kepada Allah. Dan benar-benar tata cara ibadah pelajari. Jangan ada memprovokasi atau diprovokasi barokah, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah kita beribadah dengan jalur yang diatur oleh Nabi, jalur yang diatur oleh sahabat, jalur yang diatur oleh ahlul bait, jalur yang diatur oleh ulamaul amilin, ulamaus salaf as-salihin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.